Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angga Sabriansyah Pratama, NIM 2018-102, akan mempresentasikan mengenai materi perencanaan pesan bisnis, pengorganisasian, dan revisi pesan bisnis. Sebelumnya saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfianoka Wahyu 2018-070, Gayatri Mayangsari 2018-090, dan saya sendiri. Dalam materi ini ada 3 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama perencanaan pesan bisnis, yang kedua perencanaan pengorganisasian, lalu yang ketiga revisi pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Adapun penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, meliputi hal-hal yang mendasar seperti tujuan atau maksud komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok pesan yang akan disampaikan, saluran dan media yang akan disampaikan, saluran dan media yang akan digunakan dalam penyampaian pesan bisnis, termasuk mengatur intonasi suara. Lalu tahap kedua komposisi, erat kaitannya dengan penyusunan dan pengaturan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Gunakan kata-kata yang sederhana, mudah dimengerti, mudah dipahami, dan dilaksanakan oleh penerima pesan. Lalu tahap terakhir ada revisi. Seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali, sudah sesuai dengan rencana atau belum. Jika belum, melakukan pengecekan sekaligus revisi atau perbaikan-perbaikan seperlunya, sehingga apa yang direncanakan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu perencanaan pengorganisasian. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi bisnis. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi. Yang pertama yaitu bertele-tele. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Dan yang keempat, informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. Untuk dapat melakukan pengorganisasian yang baik, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Manfaat bila seseorang dapat melakukan pengorganisasian yang baik dalam komunikasi bisnis. Manfaat yang pertama yaitu membuat audiens memahami suatu pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima suatu pesan. Yang ketiga, menghemat waktu. Dan yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Untuk mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan 2 proses tahapan, yaitu yang pertama adalah pendefinisian dan penggolongan ide-ide. Sedangkan yang kedua adalah penetapan urutan ide-ide dengan cara perencanaan organisasional yang terpilih secara hati-hati. Pendefinisian dan penggolongan ide-ide. Jika pesan yang disusun panjang dan kompleks, pembuatan outline sangat diperlukan dan menjadi penting, karena outline akan membantu memvisualkan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Adapun susunan outline secara garis besar terdiri dari 3 tahap, yaitu memulai dengan ide pokok, selanjutnya menyatakan poin-poin pendukung yang penting, dan ilustrasikan dengan bukti-bukti. Menentukan urutan dengan cara organisasional. Untuk menentukan urutan pencapaian materi, ada 2 pendekatan penting yang dapat digunakan, yaitu yang pertama pendekatan langsung atau direct approach. Disebut juga pendekatan deduktif, di mana ide pokok muncul paling awal, baru diikuti bukti-bukti pendukung. Cocok digunakan ketika audiens mempunyai hasrat, tertarik, senang, atau bersikap netral terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, pendekatan tak langsung, indirect approach. Disebut juga pendekatan induktif, bukti-bukti muncul lebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokok.
Cocok digunakan ketika audiens menolak, tidak sebal, tidak tertarik, atau acuh tak acuh terhadap pesan akan disampaikan. Kedua, pendekatan ini direct and indirect approach bisa digunakan untuk pesan-pesan singkat seperti memo dan surat maupun pesan-pesan formal atau panjang. Untuk menentukan pendekatan yang dapat digunakan, reaksi audiens terhadap maksud atau tujuan pesan dan tipe atau jenis pesan yang akan disampaikan dianalisis terlebih dahulu. Selain kedua pendekatan di atas, berikut ada beberapa model untuk menentukan rencana organisasional, mana yang paling cocok. Yang pertama, direct request, yang kedua pesan rutin, good news atau goodwill, yang ketiga pesan bad news, dan yang terakhir pesan persuasi. Next. Selanjutnya ada revisi pesan bisnis. Adanya revisi ini diperlukan agar pesan-pesan yang telah direncanakan dan dibuat itu dapat ditinjau ulang untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekurangan sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Ada beberapa hal yang perlu dikuasai dalam merevisi pesan-pesan bisnis, yaitu yang pertama, adanya keterampilan merevisi. Dalam sebuah keterampilan merevisi, itu ada beberapa hal yang perlu diedit, yaitu edit isi dan pengorganisasiannya, yang kedua edit gaya penulisan, dan yang terakhir edit format. Yang kedua, ada pemilihan kata yang tepat. Kata-kata yang dipilih itu sebaiknya dipilih dengan sebaik-baiknya agar pesan yang terkandung dalam kalimat itu bisa disampaikan kepada orang lain dapat dengan mudah dimengerti. Ada beberapa kiat pemilihan kata yang tepat, yaitu yang pertama pilih kata-kata yang sudah dikenal atau familiar, yang kedua milih kata-kata yang singkat, dan yang ketiga yaitu menghindari kata-kata yang bermakna ganda. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama, deskripsi perusahaan. Profil perusahaan, yaitu PT Hyundai Mobil Indonesia, ialah sebuah perusahaan otomotif yang memproduksi mobil terkemuka dari Korea. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1967. Nah, pada tahun 2015, PT Hyundai ini menargetkan penjualannya akan meningkat sebesar 53% atau setara dengan 3.600 unit kendaraan. Latar belakang PT Hyundai membuat pesan bisnis, yaitu saat pada tahun 2015 itu PT Hyundai sedang berusaha meningkatkan penjualan dan penghasilan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencapai target tersebut yaitu dari divisi marketing mengirimkan surat pesan bisnis berupa penawaran kerjasama dengan berbagai perusahaan rental kendaraan mobil untuk menjalin kerjasama yang akan menguntungkan kedua belah pihak, sehingga penjualan dan penghasilan pun dapat meningkat. Kerjasama tersebut dijalin kepada perusahaan rental kendaraan mobil di Bandung bernama PT Citra Rental Car. Tujuan adanya pesan bisnis dari PT Hyundai Mobil Indonesia yaitu untuk mengajak bekerja sama, yaitu perusahaan PT HMI menawarkan produknya untuk dapat digunakan perusahaan rental untuk menambah kendaraan mobil yang akan disewakan atau digunakan oleh perusahaan tersebut untuk saling memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari sebelumnya. Berikut kami tampilkan untuk contoh surat bisnisnya yang dibikin oleh PT Hyundai kepada PT Citra Rental Car. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.